gitu. Jadi nanti kalau kamu gagal di dunia, nanti kamu bisa hidup lagi gitu. Itu nggak ada ya. Jadi kamu memang hidup sekali aja di dunia. Sekali kamu lahir, ya nanti akhirnya kamu mati selesai, game over ya. Game over, kamu selesai permainanmu ya. Nah, jadi kamu nanti akan sampai ke step yang selanjutnya gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kita ambil motivasi yang besar dari kalimat you only live once ini dengan semakin kita meningkatkan kualitas hidup kita ya. Mengupgrade daripada hidup kita, mengimprove daripada hidup kita menjadi semakin lebih baik. Tentunya tidak ada improve atau upgrade yang lebih baik dari hidup kita selain semakin dekatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, upgrade manusia dalam Islam itu bukan kamu menjadi kaya raya, ya, menjadi menjadi orang yang punya barang mewah banyak gitu, ya, kamu bisa menjadi orang yang memiliki duit yang tidak berseri dan sebagainya. Tidak, ya, sama sekali bukan itu barometernya. Akan tetapi seberapa dekat kamu kepada Allah dengan cara kamu konsisten dalam ibadah gitu ya. Dengan kamu caranya adalah dengan konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah upgrade atau improve dari kehidupan manusia, sehingga harusnya kalimat you only live once ini, kamu hanya hidup sekali ini, menjadi motivasi besar. Kamu nggak ada kesempatan lagi kecuali hidup yang kamu sekarang ini. Kamu kapan lagi, terus kapan lagi kamu akan mengupgrade diri kamu kecuali hari ini dan saat-saat ini saja gitu, yang mumpung kamu masih diberi nafas oleh Allah, ya, mumpung anggota tubuhmu masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Terkadang nyawa masih ada, cuman terkadang Allah berikan satu batasan sebelum kematian itu datang. Allah berikan sakit sehingga dengan sakit kita tidak bisa bergerak lagi ya. Kita tidak bisa bergerak sebagaimana biasa, yang biasanya sholat gampang seperti biasanya berdiri, rukuk, sujud, namun akhirnya sholatnya harus duduk, sholatnya harus tidur gitu ya. Yang biasanya kita harus puasa Ramadan, tapi ketika sakit kita tidak bisa puasa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam satu hadis yang cukup terkenal itu, igtanim khamsan qabla khamsin, perhatikanlah 5 sebelum 5 ya. Salah satunya yang disebutkan adalah hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu ya. Sebelum kamu akan merasakan kematian, manfaatin ini hidup ini gitu ya. Hayataka qabla mautik, sebelum nanti mati tiba-tiba. Sedangkan mati itu adalah misteri, nggak ada mati itu bocoran tiba-tiba kita dapat bocoran dari malaikat begitu, kamu nanti mati besok. Nggak ada, itu sama sekali nggak ada ceritanya begitu ya. Nah, walaupun kamu ngaku-ngaku kenalan malaikat ya, walaupun kamu ngaku kenal malaikat, malaikat pun nggak akan membocorkan itu, karena malaikat pun nggak tahu kamu matinya kapan gitu, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, maka ya, hayataka qabla mautik ya. Wah, terus selanjutnya wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum kamu sakit ya. Kalau udah sakit, kadang kita itu sering, ya Allah enak ya kalau udah bisa jalan lancar itu ya. Salah satunya sakit kalau kaki kita terkilir ya, karena kecelakaan gitu, kaki kita terkilir atau kaki kita naudzubillah sampai patah misalkan, itu merasakan benar-benar nikmatnya jalan normal ya. Ya Allah enak ya, teman-teman saya pada hadir majelis semuanya ini, ya Allah saya nggak bisa hadir majelis karena kaki saya patah misalkan, baru ngerasain nikmatnya kaki kalau udah sakit gitu. Semuanya begitu. Coba kalau sekarang lagi sehat nih ya, sekarang antum merasakan kaki antum sehat, mana ada antum ya Allah alhamdulillah kaki saya sehat ya Allah saya gini, nggak ada ya. Nah, maka setidaknya gunakanlah kesehatan kakimu atau anggota tubuhmu yang lain untuk digunakan kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang baik ya, ibadah dan sebagainya begitu. Nah, maka harus kita pahami betul ya, bahwasanya hidup ini tidak akan terulang lagi ya. Bib, saya berharap saya mati suri ya. emang emang kamu bisa ngatur kalau kamu bisa mati suri begitu ya. Sedangkan ya mungkin sih ya, ini kita tidak memungkiri daripada kuasa Allah ya. Bisa jadi orang mati tiba-tiba hidup lagi gitu kan ya. Nggak ada yang nggak mungkin, karena kalau Allah bisa menghidupkan lagi. Kalau misalkan ada orang, nggak mungkin orang mati suri itu
Ya kalau saya katakan ya mungkin aja. Kan yang hidupin lagi Allah. Ya. Berarti kalau kamu seakan-akan nggak mungkin orang mati itu hidup lagi, ya berarti kamu membatasi kuasa Allah. Seakan-akan Allah nggak bisa menghidupkan manusia lagi. Ya mungkin hidup lagi gitu. Ya walaupun udah dikubur berhari-hari ya hidup lagi ya mungkin. Ya. Gak ada yang nggak mungkin. Cuman apa iya kamu mau berharap begitu? Terus apa mungkin kalau kamu mati suri terus bisa hidup apa namanya hidup berhari-hari lagi begitu? Gitu ya kan tidak ya. Ya terus memang ceritanya ada orang yang mati suri itu kemudian dia hidup lalu dia merasakan betapa mengerikannya alam barzakh ya mengerikannya daripada alam barzakh. Ya Allah ini melihat malaikat mungkar nakir mungkin ya dan sebagainya sehingga dia lebih bertaubat begitu. Mungkin nggak usah kita yang mati suri, kita cukup mendengar kisah itu aja kita harusnya sadar ya. Walaupun sebelumnya di kitab-kitab kita sudah diajarkan dalam Al-Qur'an dan sebagainya bahwasanya memang gambaran ya, gambaran-gambaran tentang alam barzakh, tentang akhirat itu sudah beberapa diberi clue ya oleh Al-Qur'an dan hadis dan juga oleh kisah-kisah para ulama ya. Harusnya kita sadar dari situ bahwasanya kita benar-benar harus memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin dan sepositif mungkin gitu ya. Tentunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai menciptakan kita. Allah sudah memberikan satu misi yang besar dan misi utama ya dalam hidup kita. Disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 insya Allah. Coba bisa dicek itu. Surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Selesai sudah. Ya. Jadi Allah nggak menciptakan kita untuk main-main, untuk santai-santai, enggak. Ya. Ya artinya bukan santai, ya artinya boleh kita menikmati duniawi. Cuman harus ingat, ya job desk kita sebagai manusia, ya tugas utama kita sebagai manusia adalah ibadah, begitu. Ya, ibadah. Jadi dalam hadis qudsi itu adalah hadis yang berupa firman Allah diriwayatkan oleh Nabi. Hadis qudsi itu disebutkan ya bena Adam khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak manusia, wahai anak Adam, manusia sekalian, aku menciptakanmu ini untuk ibadah, ya, untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi padaku, ya, untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tal'ab, jangan main-main. Artinya jangan ditinggalin, ya. Tapi selama kamu sudah melakukan ibadah, kamu mau menikmati perkara duniawi yang senormalnya, ya sewajarnya, it's okay, nggak ada masalah. Ya, kamu mau beli mobil, kamu mau apa namanya kerja cari harta dan sebagainya, silahkan, nggak apa-apa. Cuman tetap harusnya job desk-nya. Yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Nah, maka yang menjadi job desk manusia yang utama adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya, nah maka tema kita pada malam hari ini you only live once, kamu hanya hidup sekali ini, itu yang harus dipahami adalah gimana caranya kita hidup sekali tapi dapat nilai sempurna dari Allah, dapat nilai yang baik dari Allah sehingga kita benar-benar udah apa namanya sekali mati udah dapat nilai yang baik begitu. Ya nggak kayak sekolah yang ada remedinya gitu. Kamu bisa nanti nggak lulus misalkan tapi nanti bisa naik lagi, nggak ada, udah kesempatan cuma sekali doang hidup itu ya. Nah maka apa namanya dimanfaatkan betul ya. Makanya banyak orang yang sudah mati disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu bahwasanya orang itu kalau sudah mati mereka itu berharap, ya Allah hidupkanlah saya beberapa detik saja untuk saya bisa bersujud kepada Engkau ya Allah ya. Itu kita rasakan kalau sudah mati ya. Kalau kita hidup gini mungkin kita nggak begitu merasakan ya. Banyak bahkan disebutkan ada dalam riwayat, dalam hadis kalau nggak salah atau dalam kisah para ulama ya, ada orang itu dia mati kemudian dia menyesal karena kurangnya amal ibadah sehingga dia minta dihidupkan oleh Allah beberapa detik saja atau beberapa menit saja. Lalu ya Allah hidupkanlah saya ya Allah walaupun beberapa detik, saya ingin manfaatkan untuk bersedekah. Ya, ini bagian daripada keutamaan sedekah ya, karena sedekah itu juga menjadi penyelamat kita. Ya, karena bisa jadi banyak amal-amal yang secara individu, ya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya itu adalah ibadah individu. Artinya ya untuk kita sendiri, gitu ya. Nah, tapi ada ibadah yang sifatnya itu lebih universal.
yaitu ibadah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Apa ya? Seperti sedekah, zakat gitu ya. Zakat cuman setahun sekali kan, cuman yang bisa kita lakukan setiap hari setidaknya adalah sedekah ya. Sedekah, infak itu seperti biasanya. Ya, karena itu akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalaupun kamu tidak ikhlas, tapi tetap uang yang kamu berikan kepada orang lain itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Apalagi kalau kamu sedekahnya bisa ikhlas gitu ya. Gitu. Tapi maka kamu tetap mendapatkan pahala gitu ya. Karena kamu sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Itu berupa sedekah uang itu tadi, berupa harta gitu ya. Nah, maka ada orang yang mati, kemudian dia ingin dihidupkan berapa detik aja dia ingin manfaatkan untuk sedekah kepada orang miskin. Kemudian matikan lagi ya Allah. Setidaknya itu cukup untuk menjadikan bekal saya begitu. Tapi apa mungkin begitu? Ya, ya itu tadi saya cerita orang mati suri tadi itu. Apa mungkin kamu hidup lagi terus kamu bisa apa namanya manfaatkan lagi begitu kan? Nah itu kan apa namanya suatu hal yang sangat langka begitu. Nah maka jangan berharap kamu mati suri ya, jangan berharap kamu mati kemudian hidup lagi. Jadi ya mati mati aja udah selesai ya, udah game over. Maka manfaatkan sebelum kita telah akhir hidup kita manfaatkan untuk ibadah semampu kita ya, utama ibadah yang sifatnya sosial, yang sifatnya itu adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain sehingga hidup sekali kita ini bisa benar-benar bermanfaat ya begitu. Nah, teman-teman sekalian, intinya itu aja sudah. Ini tidak lain dan tidak bukan tema kita pada malam hari ini adalah untuk renung karena sebenarnya bisa kita jujur saja kita ini jarang loh merenung hal-hal seperti ini ya, yang kita pikirkan adalah gimana caranya bisa dapat duit, gimana caranya bisa bisa saya kerja, gimana caranya saya bisa begini, itu aja udah hidup kita itu ya, lebih banyak dipikirin yang begitu-begitu doang. Tapi gimana caranya untuk kita ini mikir, ya Allah, ini gimana nih ibadah saya ini? Udah bener apa enggak ya? Sholat lima waktu saya udah bener apa enggak ini kira-kira? Ya zikir saya jalan nggak istiqomah nggak ini setiap hari begitu ya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan dengan motivasi tema besar kita pada malam hari ini, yaitu you only live once. Kamu hanya hidup sekali, maka manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Sholat lima waktu jangan ditinggal ya. Kalau udah datang Ramadan harus puasa. Kalau ada waktunya zakat fitri ya. Kemudian untuk yang ibadah secara setiap hari ya, itu manfaatkan untuk zikir ya, zikir habis sholat, zikir pagi, zikir petang ya. Kemudian baca Al-Quran setiap hari walaupun hanya satu lembar saja ya. Manfaatkan, insya Allah kamu benar-benar memanfaatkan hidupmu yang sekali ini, insya Allah akan mendapatkan nilai terbaik kelak ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu cukup dari saya. Mungkin kalau ada kesempatan Q&A silahkan. Ya, insya Allah kita akan saling sharing ya. Saya akan bisa menjawab dengan kemampuan saya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, jazakallahu kasiran kepada Habib yang telah menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki acara yang berikutnya yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grup. Bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silakan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilahkan. Pertanyaan tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Afwan, Habib, ini pertanyaannya mau dibatasi atau bagaimana? Terserah. Ya kalau bisa jangan banyak-banyak juga biar waktunya nggak terlalu panjang. Baik, Habib. Afwan izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Habib, Afwan izin bertanya, tadi kan disebutkan zakat, sedekah, dan infak. Apa perbedaan infak dan sedekah? Sama aja, cuman itu ya ini ya bahasa lain aja. Ya, bahasa lain aja gitu. Bahasa lain sama aja, infak, ya, sedekah itu sama. Artinya ya
memberikan sesuatu harta kepada orang lain begitu, sama artinya. Baik, syukron Habib. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengingatkan diri kita bahwa kematian pasti ada, sedangkan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan dunia. Karena kebanyakan zaman sekarang jarang banget mengingat kematian. Ya, dengan belajar ilmu agama, dengan kita hadir kajian ilmu seperti ini, ya minimal online lah. Ya, tapi kalau bisa kajian yang offline ya, yang memang kamu belajar kepada guru, yang kamu duduk bersamanya begitu. Ya, ya perlu kajian-kajian ilmu seperti itu ya. Jadi untuk sekali-sekali kita perlu mengingat kematian gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita istiqomah dalam ibadah? Syukron. Oke, istiqomah dalam ibadah itu tentu menjadi satu PR bagi kita ya. Kita semuanya kepingin untuk bisa istiqomah dalam ibadah ya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa istiqomah dalam ibadah. Misalkan ibadah apa contohnya? Saya kasih saran, ibadah itu cukup kita cukup fokuskan kepada satu ibadah dulu. Jangan fokus untuk misalkan kepingin tahajud, kepingin sholat duha, kemudian sholat witir, kemudian puasa Senin Kamis, misalkan begitu ya. Ini saya ngomong untuk ini ya, untuk pemula ya. Jadi biar tidak memberatkan, karena memang agama Islam bukan agama yang memberatkan hambanya. Jadi santai saja, artinya pelan-pelan saja, tapi usahakan untuk ada setidaknya yang diistiqomahkan, begitu ya. Nah, contoh apa? Misalkan sholat duha. Sholat duha misalkan ya, Bib, saya kepingin istiqomah sholat duha. Oke, begini, satu yang pertama adalah pasang niat yang kuat. Ya, niat yang baik, niat yang kuat, memang saya kepingin banget untuk istiqomah sholat duha, contohnya. Ya, oke, begitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita mengetahui apa keutamaan dari sholat duha tersebut. Ya, keutamaan dari ibadah tersebut. Ya, salah satu yang kita ambil contoh adalah sholat duha. Apa dulu? Misalkan, oh sholat duha ini untuk melancarkan rezeki, sholat duha ini untuk apa namanya mencukupi ekonomi dan sebagainya, nah, gitu kan. Nah, kenapa kita perlu tahu ini ya? Jadinya kita semakin semangat karena tahu tahu tujuannya gitu, ya. Tahu maksudnya, tahu apa yang kita lakukan ini, apa tujuannya, apa maksudnya begitu ya. Ya, itu setidaknya begitu. Ya, kayak misalkan kita mau beli mobil nih, kita kan sambil pilih-pilih kan, kita cek dulu mesinnya, kita cek dulu fiturnya dan sebagainya. Ya, kalau kita tahu kelebihan-kelebihannya, kita mau beli. Ya, tapi kalau kelebihannya nggak ada, ya mana mana mau beli gitu kan, nggak tahu saya ini apa ini kegunaannya kan begitu. Tapi kalau saya tahu sholat duha ini begini 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 ya, oke oke oke, iya ya, akhirnya bisa mengusahakan itu. Lalu yang selanjutnya yang termasuk yang paling penting adalah melakukannya step by step, yaitu bertahap, ya sedikit demi sedikit. Nah, ini kuncinya di sini. Karena apa? Karena banyak orang yang gagal dengan istiqomah itu karena dia melakukannya itu langsung banyak. Ya, ini posisi sebagai pemula ya. Langsung banyak, misalkan sholat duha, misalkan 8 rakaat. Ya, karena paling afdolnya sholat duha itu 8 rakaat. Paling banyak, paling afdolnya itu 8 rakaat. Misalkan langsung 8 rakaat. Sedangkan untuk pemula, 8 rakaat itu cukup lumayan loh, banyak loh. Ya, lumayan loh, apa 8 rakaat itu. Lalu hari pertama 8 rakaat, oke, mungkin hari pertama dia bisa 8 rakaat. Hari kedua, oke, mungkin bisa. Ketiga, ya udah agak sedikit capek mungkin. Seminggu udah, saya nggak yakin kalau misalkan dia bisa bertahan seminggu hingga beberapa hari kemudian ya dengan 8 rakaat itu capek gini sebagainya ya, karena 8 rakaat itu untuk pemula lumayan itu ya, karena udah kayak workout gitu ya, udah kayak workout. Jadi memang harus pelan-pelan aja, 2 rakaat dulu, 2 rakaat sehari sudah selesai, besoknya 2 rakaat lagi selesai. Jadinya apa, kalau sedikit-sedikit itu jadinya, kalau kita misalkan nih dalam keadaan sibuk misalkan, wah ini gue mau kerja nih, misalkan saya mau kerja, saya mau ada urusan.
di waktunya sholat duha, oh iyalah cuma 2 rakaat aja kok misalkan. Oke, 2 rakaat masih nyempet lah, masih sempat lah. Tapi kalau 8 rakaat, aduh ini 8 rakaat ya sempet ini gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita fokus ke satu satu misalkan 2 rakaat, 2 rakaat aja terus. Nah, nanti kalau sudah rasanya gampang, semakin enteng, coba naik lagi ke 4. Nambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat, besoknya 4 rakaat lagi 4 rakaat, naik terus naik terus begitu. Karena dalam hadis Nabi bagaimana apa namanya, ahabul amal ilallah taala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah yang continue, yang istiqomah walaupun sedikit. Walaupun sedikit, itu perhatikan itu. Ini hadis Nabi ya. Nabi yang mengatakan sedikit aja pelan-pelan, tapi continue. Karena value tertinggi, value-nya dari ibadah kita itu adalah ketika continue, begitu. Walaupun sedikit, ya. Jadi jangan fokus ke jumlah, akhirnya itu bikin capek dan nggak istiqomah, gitu ya. Nah, maka insya Allah kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan tentang istiqomahnya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, gimana agar hati khusyuk dan bersambung pada Allah hingga kita benar mentauhidkan Allah di setiap waktu kita? Ya, dengan mengupgrade iman tentunya. Karena khusyuk itu bisa dengan tergantung dengan kualitas iman kita, ya. Iman itu bisa naik bisa turun. Naiknya dengan apa? Dengan ketaatan. Ya, turunnya bisa apa? Dengan maksiat. Maka kita usahakan hidup kita ini ya lebih dominan ibadah daripada maksiat. Ya, kalau bisa maksiat nggak sama sekali, gitu ya. Tapi kalaupun kita masih dalam masa-masa bertahan untuk masih bertahan untuk melawan hawa nafsu dalam maksiat, setidaknya dominankanlah untuk beribadahnya sehingga iman kita cenderung untuk grafiknya naik gitu ya, sehingga kita makin mudah untuk khusyuk dalam ibadah gitu. Wallah alam. Baik, pertanyaan selanjutnya, adakah rekomendasi kitab-kitab atau buku-buku yang ringan bagi kami anak muda ini Habib? Sekiranya kami bisa bahkan harus memilikinya sebagai pondasi kita sebagai anak milenial ini. Syukuran Habib. Saya kasih satu buku aja, insya Allah ini cukup untuk seumur hidup, yaitu Al-Quran. Udah selesai sudah. Itu udah pedoman. Kalau antum tanya untuk pedoman seumur hidup, ya Al-Quran udah nggak ada lagi. Ya, udah itu. Kalau kitab-kitab yang lain itu sesuai genrenya, sesuai dengan apa namanya funnya ya, ada fikih, ada akidah, ada tasawuf, ya. Kan macam-macam ya. Kalau misalkan ini berarti nggak cukup satu buku berarti, ya. Nah, maka pedoman utama yang pasti Al-Quran, ya. Nah, kalau misalkan antum sebagai pemula, setidaknya belajarlah fikih kitab pemula, tasawuf kita pemula, akidah kita pemula gitu ya. Kalau fikih kita pemula seperti kitab Safinatun Najah karannya Syekh Salim bin Abdullah Sumer atau Syekh Abdul bin Salim Sumer. Itu Safinatun Najah itu dasar itu ya. Kemudian untuk tasawuf yang paling dasar kitab Bidayatul Hidayah atau Ayyuhal Walad bisa karangan Imam Ghazali. Kemudian untuk akidah bisa pakai kitab Aqidatul Awam ya karangan Syekh Ahmad Al-Marzuqi ya Aqidatul Awam itu bisa dipelajari juga ya setidaknya itulah untuk dasar ya wallah alam. Untuk pertanyaan 15 menit lagi Habib, nggak apa-apa. 15 menit Untuk kelamaan, ya kelamaan lah itu. satu pertanyaan lagi ya. Ya boleh satu pertanyaan lagi. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, bentar Habib. Dari pertanyaan terakhir itu dari Fatimah. Bagaimana caranya agar hati kita kembali khusyuk dan mendapatkan ketenangan ketika sholat? Ya kan itu udah tadi tentang khusyuk tadi. Ya jawaban saya sama tadi. Jadi upgrade iman. Ya upgrade iman. Kalau imannya naik otomatis khusyuk. Makin gampang khusyuk dengan itu. Dari yang lain pertanyaannya.
Afwan, gimana Habib? Suaranya putus-putus. Kan udah saya jawab tadi tentang khusyuk. Kan udah ya cari pertanyaan yang lain. Kalau itu kan akhirnya jawabannya sama tadi. Baik. Bagaimana yang harus kita lakukan kalau orang selalu memandang kita Masya Allah, padahal kita tahu dengan diri kita yang sebenarnya nggak sebaik apa yang mereka pikirkan, terkadang malu kepada Allah. Oke, ya harusnya begini. Kalau kita dipuji ya, lalu kita merasa diri kita nggak sesuai apa yang dipuji, ya harusnya kita jadikan itu motivasi untuk kita sesuai dengan apa yang mereka puji. Ya, misalkan Masya Allah ini orang soleh ini Masya Allah ini solihah ini perempuan ini laki-laki ini soleh misalkan. Ya kita ya Allah ini saya padahal belum soleh, belum solihah. Ya berarti jadikan motivasi itu untuk soleh dan solihah. Sehingga jangan sibuk dengan katakan enggak saya bukan orang solihah. Jadi kalau ada yang ngomong begitu amin. Ya aminkan saja. Itu menurut saya lebih lebih bagus daripada harus bukan. Nah, jadinya kamu kayak nggak terima dibilang jadi orang soleh kan gitu. Atau mungkin kamu nggak berharap jadi orang soleh begitu. Jadinya amin lalu berusaha untuk merealisasikan daripada pujian orang itu agar kamu em, jadikan itu sebagai booster untuk menjadi orang soleh dan solihah gitu ya. Nah, begitulah ya, jangan makin terbang, malah kamu terlena dengan pujian orang, apalagi yang tidak ada dalam diri kamu itu jangan gitu. Wallah alam. Baik, syukur Habib. Ikhwan wa akhwat fillah. Alhamdulillah berakhirnya sesi tanya jawab kita pada malam hari ini, maka berakhir pula kegiatan kajian akbar kita hari ini. Saya Tika, selaku moderator pada kajian hari ini, mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Habib yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Habib. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para media partner yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian malam hari ini. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh member Syabab Hubul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok hari di kajian akbar berikutnya.